Mohon izin memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Rizky Aditya. Saya dari kelas N1F dan nomor absen 10. Oke guys, izin Bapak penggunaan AI untuk mendukung pembelajaran mahasiswa. Ini akan disampaikan oleh saya sendiri, Muhammad Rizky Aditya. Oke guys, sebenarnya tujuan gambaran umum materi yang akan dibahas. Dalam presentasi ini kami akan membahas pentingnya penggunaan Gen AI dalam pendidikan serta manfaat, tantangan, dan etika yang perlu diperhatikan oleh mahasiswa. Jadi guys, kita tidak hanya dapat manfaatnya saja, tapi kita harus juga punya etika dalam penggunaan AI, Gen AI. Karena perlu kita ketahui sendiri, Gen AI banyak sekali disalahgunakan, itu dengan misalkan salah satunya dengan mengedit foto kita yang tidak diinginkan tanpa pengetahuan oleh diri kita sendiri. Oke. Pentingnya Gen AI, relevansi dalam pendidikan saat ini. Memahami Gen AI sangat penting dalam konteks pendidikan saat ini. Karena teknologi sangat berpengaruh juga. Teknologi ini dapat meningkatkan pengalaman belajar dan menciptakan peluang baru bagi mahasiswa. Seperti misal kita menggunakan media Gen AI untuk sistem pembelajaran dalam sehari-hari. Itu sangat membantu sekali. Itu benar-benar saya terapkan ke dalam kehidupan saya sehari-hari. Tapi kita tidak boleh menyalahgunakan untuk mengisi ulangan atau mengcopy paste jawaban-jawaban yang ada di Gen AI untuk keperluan pribadi. Definisi Gen AI, penjelasan sederhana untuk mahasiswa. Generatif AI adalah teknologi yang menghasilkan konten baru seperti teks, gambar, atau suara berdasarkan data yang ada. Ini memudahkan mahasiswa dalam proses belajar dan eksplorasi ide. Banyak mahasiswa, misalnya sedikit contoh ketika mengerjakan skripsi. Mahasiswa banyak yang menggunakan teknologi AI dan banyak juga yang menggunakan teknologi AI sebagai pusat sumber inspirasi, eksplorasi mahasiswa tersebut. Jadi menurut saya sendiri kita boleh menggunakan AI sebagai sumber referensi untuk mendapat judul mungkin, tapi kita tidak boleh langsung bisa bahasanya copy paste langsung dari atas sampai bawah, kita tidak boleh. Nah itu akan bahasa gaulnya akan ketahuan. Oke. Teknologi Gen AI yaitu yang pertama ChatGPT. ChatGPT adalah alat AI berbasis teks yang memudahkan mahasiswa dalam berkomunikasi dan berdiskusi, menghasilkan respon yang relevan, memberikan informasi yang cara cepat. Banyak juga ChatGPT ini disalahgunakan juga guys. Del AI, yang kedua adalah Del AI. AI merupakan teknologi AI yang mampu membuat gambar dari deskripsi teks, membantu mahasiswa dalam menciptakan visual untuk tugas atau presentasi, meningkatkan aspek kreatif dalam pembelajaran. Jadi itu manfaatnya guys. Itu manfaat dari AI itu sendiri, meningkatkan aspek kreatif dalam pembelajaran. Kita bisa mendapat metode pembelajaran berbagai-bagai dari AI ini guys. Oke, selanjutnya adalah peran Gen AI membantu riset, membuat ringkasan, memunculkan ide. Gen AI memainkan peran penting dalam pembelajaran mahasiswa. Dia mempermudah riset, menyusun ringkasan, memunculkan ide-ide baru yang meningkatkan proses belajar. Saya sendiri guys, dapat, misalkan saya membaca beberapa buku seperti novel, tapi saya tipikal orang yang malas sekali membaca A sampai akhir. Jadi saya akan menyuruh ChatGPT atau AI untuk menjelaskan inti-inti dari novel tersebut.
Jadi bisa dibilang mungkin kita kalau disuruh merangkum, katakanlah kita disuruh merangkum, kita bisa menggunakan teknologi AI untuk meringkas. Misalkan kita disuruh merangkum beberapa bab 1, kita hanya bisa menyuruh AI untuk menyusun ringkasan bab 1. Nanti kita bisa menulisnya. Oke guys, yang selanjutnya cara kerja Gen AI. Penjelasan singkat tentang prosesnya. Gen AI beroperasi dengan mengolah data besar untuk menghasilkan konten baru. Teknologi ini memanfaatkan algoritma kompleks yang belajar dari pola dan konteks untuk mendukung pembelajaran mahasiswa. Penulisan tugas memanfaatkan AI untuk mahasiswa. Brainstorming. Gen AI dapat membantu mahasiswa dalam menghasilkan ide kreatif saat brainstorming, memfasilitasi proses berpikir dan menciptakan konsep baru untuk tugas yang mereka kerjakan. Kedua, menyusun draft. Dengan bantuan Gen AI, mahasiswa dapat menyusun draft tugas atau makalah lebih cepat dan efisien dengan struktur yang jelas dan konten yang lebih terorganisir. Jadi, draft kita itu tersusun rapi, tidak acak-acakan. Contohnya, sebagai contoh, banyak mahasiswa menggunakan Gen AI untuk membuat kerangka tulisan dan menghasilkan kalimat pembuka yang menarik dalam makalah mereka, meningkatkan kualitas hasil kerjanya hingga lebih baik lagi. Dan yang selanjutnya adalah membuat ringkasan. Ringkasan cepat untuk buku teks. Alat ringkasan. Generatif AI dapat membantu mahasiswa membuat ringkasan yang cepat dari buku teks, mengidentifikasi poin-poin penting dan menyajikan dalam format yang mudah dibaca. Yang kedua, menghemat waktu. Dengan menggunakan Gen AI, mahasiswa dapat menghemat waktu dalam proses belajar. Kemungkinan mereka untuk fokus pada pemahaman materi inti daripada membaca seluruh teks. Contoh nyata, banyak mahasiswa telah menggunakan Gen AI untuk membuat ringkasan dari buku-buku kuliah yang memungkinkan mereka mendapat inti materi dengan lebih efisien dan efektif. Seperti yang saya jelaskan tadi, kita dapat membuat ringkasan dan mengambil inti-intinya saja. Jadi kita lebih efisien dalam belajarnya. Jadi kita tidak terbolak-balik lah. Intinya kita bisa meringkas apa yang ada di dalamnya, bisa diambil inti-intinya saja. Dan selanjutnya, memahami konsep sulit. Solusi pemahaman mahasiswa Gen AI. Penjelasan alternatifnya, Gen AI dapat memberikan penjelasan alternatif yang membantu mahasiswa memahami materi yang kompleks dengan cara yang berbeda dan lebih mudah dicerna. Visualisasi konsep menggunakan grafik dan diagram yang dihasilkan AI dapat memperjelas ide-ide yang sulit, memberikan konteks tambahan yang memudahkan pemahaman. Diskusi interaktif. Gen AI dapat memfasilitasi diskusi interaktif tentang konsep sulit, memungkinkan mahasiswa untuk bertanya dan mendapatkan jawaban dengan tepat, mendukung proses belajar aktif. Membuat kuis, persiapan ujian dan latihan soal. Kuis interaktif. Gen AI dapat membantu mahasiswa membuat kuis interaktif yang menarik, meningkatkan keterlibatan belajar dengan pertanyaan yang bervariasi dan format yang dinamis untuk memperkuat pemahaman. Yang kedua adalah latihan soal. Dengan Gen AI saya sangat sering membuat latihan soal sendiri untuk belajar saya dari Gen AI. Biasanya saya mungkin menambahkan materi-materi tersebut dan saya akan mengetiknya, ChatGPT tolong buatkan soal untuk latihan saya, dan mungkin akan lengkap dengan jawabannya. Umpan balik instan. Gen AI memberikan umpan balik instan setelah menyelesaikan kuis, membantu mahasiswa memahami kesalahan yang dibuat dan memperbaiki pengetahuan mereka sebelum ujian. Penggunaan kreatif Gen AI, memanfaatkan AI untuk visual pendukung pembelajaran. Presentasi. Yang kedua, visual pendukung. Ya, contoh nyatanya ya, mahasiswa dapat menggunakan Gen AI untuk membuat poster atau slide presentasi dengan elemen desain yang konsisten sehingga materi lebih mudah dipahami dan diingat oleh audiens. Banyak sekali guys, contohnya ketika kita presentasi kita menggunakan bantuan teknologi AI. Manfaat Gen AI, efisiensi waktu, peningkatan pemahaman, kreativitas.
Penggunaan Gen AI dalam pembelajaran mahasiswa menawarkan efisiensi waktu, meningkatkan pemahaman materi, dan mendorong kreativitas dalam proses pembelajaran, sehingga lebih efektif dan lebih menarik. Tantangan Gen AI, resiko ketergantungan. Sekali lagi saya akan menjelaskan mungkin bukan sekali lagi ataupun ini sangat penting sekali, resiko ketergantungan dan kesalahan informasi. Penggunaan Gen AI dapat menimbulkan ketergantungan pada teknologi sehingga kita sangat malas untuk belajar karena kita mikirnya sendiri, ngapain belajar, ada Gen AI, ada ChatGPT, ngapain kita belajar. Meningkatkan resiko kesalahan informasi serta mengurangi kemampuan mahasiswa untuk berpikir kritis. India, kita walaupun adanya AI tapi kita harus penting sekali berpikir kritis. Siapa tahu mungkin kita dalam keadaan sulit, keadaan yang sangat mepet, kita tidak dapat menggunakan Gen AI. Apa yang kita bisa lakukan? Apakah kita akan tergantungan kepada Gen AI terus? Kan tidak. Gen AI bukan pengganti berpikir mandiri. Penggunaan Gen AI harus dipahami sebagai alat bantu dalam pembelajaran, bukan sebagai pengganti proses berpikir kritis dan mandiri yang penting bagi mahasiswa dalam memahami materi. Kejujuran akademik. Nah, ini penting untuk memahami etika penggunaan Gen AI, termasuk larangan plagiarisme. Mahasiswa harus selalu memberikan kredit pada sumber yang digunakan untuk menjaga integritas akademik dan dalam karya mereka. Mengutip sumber, pentingnya memberi kredit pada Gen AI. Dalam menggunakan output Gen AI sangat penting untuk mengutip sumber dan memberikan kredit yang tepat agar menghindari plagiarisme, menghargai karya asli. Kesimpulan yang dapat saya ambil, penggunaan generatif AI dalam pembelajaran mahasiswa memberikan dampak yang signifikan, memanfaatkan secara tepat dan bertanggung jawab. Gen AI mampu meningkatkan efektivitas, personalisasi, dan fleksibilitas belajar sehingga mahasiswa dapat memahami materi lebih cepat dan mendalam. Secara umum dapat disimpulkan bahwa Gen AI berperan sebagai asisten belajar yang membantu mahasiswa dan memahami konsep, merangkum materi, mencari referensi, dan melatih keterampilan berpikir. Pembelajaran menjadi lebih profesional karena Gen AI dapat menyesuaikan penjelasan dengan tingkat kemampuan dan kebutuhan masing-masing mahasiswa. Kreativitas mahasiswa meningkat, terutama dalam penulisan akademik, pemecahan masalah, dan pengembangan ide. Peran dosen tetap krusial, bukan tergantikan. Sebagai pembimbing, pengarah, etika, dan penilai kemampuan berpikir kritis mahasiswa. Tantangan etika dan akademik seperti plagiarisme, ketergantungan berlebihan, dan validasi informasi harus dikelola dengan kebijakan literasi AI yang baik. Dengan demikian, Gen AI bukan pengganti manusia, melainkan alat pendukung pembelajaran. Jika digunakan secara bijak, kritis, dan beretika, Gen AI dapat menjadi inovasi strategis dan meningkatkan kualitas pendidikan tinggi dan kesiapan mahasiswa menghadapi dunia kerja di era digital. Oke, sekian mungkin Bapak izin presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.